ini ada backgroundnya, saya kasih background ya, salah satu kapal kebesaran dari Kekaisaran Jepang ya, namanya Battleship Yamato ya, USS Yamato ya. Jadi kalau negara besar itu dulu salah satu tolak ukurnya yaitu dari kapal perangnya ya, kapal laut. Nah, kalau sekarang negara besar itu ya kapal lautnya ya armada kapal Indo itu ya, salah satunya. Oke, capaian pembelajaran harapannya nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini yaitu ini ya, kalian dapat mengaplikasikan penerapan diferensial untuk pertama menentukan nilai kurvatur di suatu titik pada suatu kurva, yang kedua menentukan titik pusat dari kurvatur di suatu titik dalam kurva tersebut ya, sepanjang kurva tersebut. Nah, apa itu kurvatur? Nah, di sini apabila ini ada sebuah kurva ya seperti ini, di sini kita hitung di satu titik yaitu titik P dan titik Q. Nah, kita hitung ini garis singgungnya yang kita pelajari semester kemarin persamaannya ya. Untuk P sudutnya adalah theta 1. Nah, untuk Q sudutnya adalah theta 2. Nah, seperti ini ya. Nah, gradiennya, nilai gradiennya ini, gradien theta ini kan gradiennya ya. Ini namanya adalah gradien atau kemiringan ya. Gradien atau kemiringan nilainya kita peroleh dengan menurunkan persamaan dari Y fx ini. Nah, nilainya dy per dx. Kita dapatkan theta 1-nya dy per dx gradien. Theta 2-nya di sini juga dy per dx. Tinggal kita masukkan berapa koordinat titik P dan koordinat titik Q. Nah, kurvatur itu menunjukkan seberapa cepat dari kurva tersebut berubah arah di sekitar titik yang bersangkutan. Perhatikan titik P ini, lihat garis singgungnya ini kan arahnya ke sana. Nah, kita geser ke titik Q di sini, arahnya mulai berubah ke A, naik ke A, naik ke atas. Nah, jadi kurvaturnya yaitu perubahan sudut dari theta 2 ke theta 1, yaitu theta ini. Ini merupakan adalah kurvaturnya. Jadi kurvatur itu kecepatan perubahan sudut, ini theta ya, sepanjang kurva ini. Jadi kalau kurvanya kita itu geser ke sini, perubahan arahnya bagaimana? Nah, kalau linier berarti kan tidak berubah arah seperti ini. Ini linier. Kalau ini berkelok tidak linier berarti akan terjadi perubahan arah. Nah, ini contohnya adalah titik P dan titik Q sepanjang kurva Y sama dengan Fx. Nah, titik P arahnya ini ya. Ini arahnya. Titik Q arahnya berubah. Nah, ini berubah. Nah, seberapa besar perubahan titik P ke titik Q? Nah, ini namanya kurvatur. Nah, ya. Jadi objek yang kita hitung nanti untuk perhitungan untuk mengetahui kurvatur yaitu berapa perubahan dari titik P ke Q, tali busurnya berapa ini ya, busur panjang busurnya, dan juga perubahan arahnya. Jadi selain theta juga panjang busur PQ-nya. Nah, mulai dari sini saya stop. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini Akbar Siti Nurjannah. Ayo mulai dari sini ada pertanyaan. Ini hanya teori saja. Saya buka sesi tanya jawab. Oke, ada pertanyaan? Kurvatur itu adalah perubahan sudut atau seberapa besar perubahan arah sepanjang kurva. Jadi kalau titik-titik ini ya, titik-titik ini kita geser ke sini, kita geser ke sini, kita geser ke sini, kita geser ke sini, perubahan arahnya bagaimana? Nah, untuk titik P ini ya, arahnya kemarin ini arahnya lewat persamaan garis singgung gradiennya. Setelah kita geser ke titik Q, ini arahnya berubah theta 2. Nah, berarti semakin dongak ke atas ya. Ini berarti tetanya asalnya sini lurus berubah ke atas. Ini kalau naik ke A, kalau grafiknya ke atas, kalau turun ke bawah berarti arahnya juga ke bawah, arahnya ke bawah ya. Nah, saya kira
tidak ada pertanyaan ya, sudah bisa diterima kan? Siti Nurjana, paham? Santai Paham, kuliah. Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau seumpama ya, seumpama kalian berbelok, ada di jalan tol itu ada tikungan ya. Kalau tikungannya pada saat kita itu bergerak eh, mengikuti jalan menikung, seberapa tajam tikungan itu menunjukkan seberapa besar arahnya, kan gitu ya. Kalau tikungannya landai, berarti kalau kita itu melewati tikungan yang landai, perubahan kita memutar setir, motor maupun mobil itu semakin landai, semakin pelan. Beda kalau kita masuk gang. Kalau masuk gang kan ya, dari jalan lurus kita masuk gang, maka itu kurvaturnya cepat, yaitu kita memutar 90 derajat. Nah, sama seperti ya. Oke. Selanjutnya ini gradiennya. Gradien di titik P, masih ingat ya pelajaran kemarin? Gradien titik P, gradien titik Q. Oke, selanjutnya ini masih teori. Perhitungannya bagaimana? Perhitungannya seperti ini. Ini misalkan grafik tadi ya, kita hitung ini busurnya, panjang busurnya ya. Pada saat nah, laju perubahan kurvatur artinya yaitu berapa perubahan sudut ini ya. Ini tadi kan ini theta, ini theta plus delta theta, ini delta tetanya ya. Berapa perubahan arah antara P ke Q yaitu delta theta ini dengan panjang busur P ke Q. Itu laju perubahan kurvatur. Jika delta S mendekati 0, artinya apa? Kalau mendekati 0 ini kontinu, maka kita menggunakan dt per ds. Delta ini kalau yang seperti ini sama dengan delta segitiga, yaitu apabila besarnya itu diskrit. Diskrit itu contohnya 5 ke 3, tertentu. 3 ke 4 diskrit ya, kalau ini kontinu. Nah, CP, tunggu dulu. Nah, ini ya, grafiknya kalau kita perjelas, kita geser ya ke sini, maka kalau kita tarik garis, ini kelihatan gambarnya ya. Ini kan garis singgungnya. Kalau kita tarik garis tegak lurus, ini garis tegak lurus antara P ke Q, garis tegak lurus, maka di sini akan terdapat titik potong antara maaf ya, saya mau ngisi baterai dulu. Titik potong antara garis tegak lurus titik P dan titik Q. Titik potongnya ini kita sebut dengan titik pusat. Kenapa kok disebut dengan titik pusat? Oke, ada pertanyaan. Saya tanya coba. Kenapa kok disebut dengan titik pusat? Halo? Nah, ini bentuknya kan dari P ke Q kan mirip seperti potongan busur ya. Tali busur itu kalau kita terus tarik itu akan membentuk lingkaran. Paham ya? Akan membentuk lingkaran sehingga di sini antara P ke titik C dan Q ke titik C ini panjangnya sama. Sehingga karena sama maka ini disebut dengan jari-jari kurvatur. Kalau ini kita dari P ke Q, kita tarik garisnya akan membentuk tali busur. Kalau kita perpanjang maka ini akan membentuk sebuah lingkaran. Walaupun grafiknya tidak berbentuk lingkaran. Ini kita potong. Kalau kita potong ya kita sederhanakan. Panjang busurnya itu ds, sudutnya ini delta t. Nah, jari-jarinya ini r, maka kita melakukan pendekatan sebuah lingkaran. Perubahan sudutnya mana? Perubahan sudutnya itu delta theta, Pak, ada di sini. Nah, ds ini ya, kalau ingin kita cari rumusnya adalah untuk lingkaran yaitu R d theta. Selanjutnya, kalau delta S-nya mendekati 0 artinya sangat kecil, maka ds sama dengan R dikali d theta. Ini konsep dari matematika ya. Jadi matematika kemarin. Kalau kalian bingung, ya sudah kalian cukup cukup kalian ingat ini ya. Jadi dt per ds perubahan
arah terhadap perubahan panjang busur, perubahan panjang busurnya ya. Ini panjang busurnya kalau kalian hitung pakai penggaris, kalau ini dihitung pakai busur. Ini sudut, kalau ini panjang meter ya, meter atau senti, maka sama dengan 1/r. Jadi artinya apa? Artinya kurvatur suatu grafik itu berbanding terbalik dengan jari-jarinya. Makin besar jari-jarinya, kurvaturnya akan makin kecil. Contohnya seperti ini.